Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahardian Pratikta, Hukum B1, semester 8. Hari ini saya akan menjelaskan tugas dari Bapak Zainal Arifin selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Media. Di sini tugasnya akan menjelaskan ulang tentang materi pertemuan ke-6, yaitu fungsi pers dan kebebasan pers. Nah, yang pertama itu saya akan bahas itu fungsi pers. Fungsi pers di sini yang saya dapat itu ada 4 poin, yaitu poin pertama fungsi informasi, fungsi pendidikan, fungsi hiburan, dan fungsi kontrol sosial. Lalu di sini pun sistem pemerintahan dan pers. Ya, sistem pers itu sistem pers suatu negara itu ditentukan oleh sistem pemerintahan yang dianut. Nah, jadi sebagai sarana kegiatan jurnalistik, ya, pers dipandang sebagai kekuatan keempat atau fourth estate, ya kan, dalam sebuah proses pemerintahan yang menganut sistem demokrasi setelah kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Di sini pun serta bebas dari pengaruh pemerintah, ya kan. Di sini pun ada kontrol sosial. Nah, yang dimaksud kontrol sosial itu melaksanakan fungsi dan peranannya sebagai kontrol sosial agar roda pemerintahan tetap dapat berjalan dalam koridor konstitusi. Ya, secara umum pers memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah menyiarkan informasi, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Ya, lalu di sini pun tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial itu pun juga sebagai institusi masyarakat, ya kan. Pers memiliki tanggung jawab sosial yang sangat besar kepada masyarakat. Jika pemerintah melakukan berbagai tindakan menyimpang yang dapat merugikan masyarakat, nah maka pers harus hadir untuk membela masyarakat. Namun, nah sebaliknya, jika negara yang mengalami ancaman, maka pers pun harus membahasnya. Dengan demikian, setiap insan pers memiliki tanggung jawab individu dalam rangka menjelaskan tugas-tugas jurnalistik kepada diri sendiri dan masyarakat. Nah, itu pun idealisme yang dimiliki pers hendaknya tidak menjadikan pers sebagai lembaga penentang masyarakat atau penentang pemerintah. Nah, di sini pun fungsi pers untuk menyiarkan informasi. Nah, yang saya dapat di sini pun fungsi pertama dan yang paling utama dari pers adalah untuk menyiarkan informasi. Nah, khalayak memiliki kebutuhan untuk mencari informasi mengenai beragam hal. Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak dasar manusia karena dilindungi oleh Piagam PBB tentang hak asasi manusia. Di Indonesia sendiri pun hak untuk memperoleh informasi diatur dalam konstitusi dan peraturan undang-undang. Lalu media massa, ya kan. Di sini media massa khususnya pers itu adalah sarana yang tepat bagi khalayak untuk memperoleh beragam informasi yang dibutuhkan. Khalayak akan melakukan cara-cara yang tepat untuk memperoleh informasi, yaitu berlangganan surat kabar atau menonton siaran televisi dan radio. Lalu perkembangan teknologi telah membuat media massa baik cetak maupun elektronik bertransformasi ke dalam bentuk digital saat ini, ya kan. Hal ini tentunya memberikan kemudahan bagi khalayak untuk mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan. Nah, di sini pun fungsi mendidik, ya kan, yang menjadi fungsi kedua dari pers, ya kan. Di sini pun media massa baik cetak ataupun media elektronik adalah wahana pendidikan bagi masyarakat massa atau masyarakat banyak, ya kan. Dalam hal ini pers tidak jarang membuat atau memuat berbagai informasi yang syarat akan pengetahuan, sehingga itu dapat meningkatkan pengetahuan khalayak tentang berbagai macam hal. Nah, umumnya di sini pun informasi atau materi yang mengandung pengetahuan dituangkan dalam bentuk penulisan artikel,
video, berita foto, terus cerita dan lain-lain lah seperti itu. Lalu fungsi hiburan ya kan, di sini fungsi hiburan pun ketika kalayak merasa jenuh dengan berbagai informasi yang berbobot, maka kalayak yang akan berusaha mencari waktu luang untuk mencari hiburan. Hiburan yang dimaksud adalah itu materi atau isi pers yang bersifat hiburan. Nah, lalu kita dapat menemuinya dalam bentuk tajuk rencana, cerita pendek, cerita bersambung, terus karikatur, teka-teki silang dan lain-lain lah. Di sini pun fungsi kontrol sosial PES, mohon maaf, ini di sini pun yang saya pahami itu fungsi kontrol sosial dan PES berfungsi untuk mempengaruhi. Nah, di sini juga penting, sebagai kontrol sosial maksudnya adalah bahwa pers nasional sebagai lembaga sosial melaksanakan kontrol sosial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan lainnya yang dilakukan oleh pejabat publik atau penguasa. Kontrol sosial dilakukan melalui pernyataan pendapat secara bebas, namun bertanggung jawab. Pers nasional mendukung pemerintah dengan mempublikasikan sebagai kegiatan pemerintah yang positif agar dapat diketahui oleh masyarakat itu sendiri. Nah, lalu di sini pun fungsi mempengaruhi. Fungsi terakhir dari pers ya kan adalah untuk mempengaruhi. Dalam artian pers ya, yang di sini yang saya dapat sih memegang peranan yang sangat penting dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Pers itu pun fungsi mempengaruhi umumnya terdapat pada artikel ataupun tajuk rencana ya. Nah, di sini ini untuk anunya, fungsi pers itu berdasarkan pasal 3 Undang-Undang 40 tahun 99 ya. Fungsi pers di Indonesia ya kan. Di sini pun dijelaskan fungsi pers di Indonesia mengacu pada fungsi pers secara universal dan telah memiliki landasan secara pedoman. Nah, rumusan fungsi pers di Indonesia termaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Nah, tentang pers yang berbunyi sebagai berikut. Ayat 1. Itu pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Yang di ayat kedua itu pun disampaikan fungsi-fungsi sebagai ayat 1. Nah, pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Lalu, nah ini pun sebagai media informasi ya, maksudnya itu yang dibahas tadi bahwa pers nasional memiliki kebebasan untuk mencari serta menyampaikan informasi yang valid kepada masyarakat. Hal ini terkait dengan hak memperoleh informasi yang melekat pada masyarakat serta dijamin dan dilindungi oleh konstitusi dan peraturan undang-undang lainnya. Nah, yang kedua itu sebagai media pendidik, yang dimaksud itu adalah bahwa pers nasional itu merupakan sarana pendidikan bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat memperkaya wawasan serta pengetahuan tentang berbagai macam hal yang ingin diketahui. Nah, di sini pun yang ketiga itu sebagai media hiburan. Nah, maksudnya adalah bahwa pers nasional ya merupakan media untuk memperoleh hiburan atau kesenangan bagi masyarakat yang diperoleh melalui isi media yang dikemas oleh perusahaan pers, ya kan? Nah, di sini pun sebagai kontrol sosial, maksudnya itu adalah bahwa pers nasional sebagai lembaga sosial kan melaksanakan kontrol sosial itu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan lainnya yang dilakukan oleh pejabat publik atau penguasa. Nah, di sini penting sekali sih kontrol sosial menurut saya. Nah, kontrol sosial pun dilakukan melalui pernyataan pendapat secara bebas namun bertanggung jawab ya. Jadi
enggak seenaknya gitu. Jadi harus harus namanya juga kontrol sosial kan, harus melalui pernyataan yang pendapat secara bebas namun bertanggung jawab di situ pun. Pers nasional mendukung pemerintah dengan mempublikasikan berbagai kegiatan pemerintah yang positif agar dapat diketahui oleh masyarakat. Ya, di sini pun yang saya dapat itu ada yang poin kelima itu sebagai lembaga ekonomi ya. Lembaga ekonomi itu yang dimaksud adalah bahwa perusahaan pers di Indonesia dikelola dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi agar tercipta pers yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para insan pers baik karyawan maupun jurnalis dengan tetap menjalankan kewajiban sosialnya. Ya. Lalu di sini saya diberi soal ya, pertanyaan di sini pun dengan pertanyaan seperti sebentar. Nah, di sini pertanyaan yang pertama itu apa fungsi pers ya kan? Fungsi pers yang saya baca tadi ya ada 4, yaitu fungsi informasi, fungsi pendidikan, fungsi hiburan, dan fungsi kontrol sosial. Nah, di sini pun soal yang kedua, jelaskan fungsi pers sebagai kontrol sosial dan berikan contohnya. Nah, yang saya dapat sih ya, sebagai kontrol sosial maksudnya itu bahwa pers nasional sebagai lembaga sosial melaksanakan kontrol sosial untuk ya mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan lainnya yang dilakukan oleh pejabat publik atau penguasa. Nah, kontrol sosial dilakukan melalui pernyataan pendapat secara bebas namun bertanggung jawab yang saya sampaikan seperti tadi kan. Nah, pers nasional pun mendukung pemerintah dengan mempublikasikan sebagai kegiatan pemerintah yang positif agar dapat diketahui oleh masyarakat. Ya. Lalu di sini ada pertanyaan ketiga, jelaskan fungsi pers sebagai media informasi. Ya, di sini pun fungsi pers itu sendiri sebagai media informasi, fungsi pertama itu yang paling utama sih sebenarnya informasi tadi itu menyiarkan informasi ya kan. Khalayak memiliki kebutuhan untuk mencari informasi mengenai beragam hal. Nah, hak untuk memperoleh informasi merupakan hak mendasar bagi manusia yaitu sendiri. Nah, media massa khususnya pers adalah sarana yang tepat sebagai khalayak untuk memperoleh beragam informasi yang tadi itu yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, ya kan. Lalu akan melakukan cara-cara yang tepat untuk memperoleh informasi, yaitu berlangganan surat kabar, ya kan, atau menonton siaran televisi dan radio. Perkembangan teknologi telah membuat media massa baik cetak maupun elektronik bertransformasi ya di situ dalam bentuk digital. Hal ini tentukan berbagai kemudahan bagi khalayak untuk mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan itu tadi. Nah, yang keempat tuh jelaskan fungsi pers sebagai pendidik dan penghibur. Nah, di sini sebagai pendidik yang dimaksud itu adalah bahwa pers nasional merupakan sarana pendidikan bagi masyarakat sehingga masyarakat tuh dapat memperkaya wawasan serta mengetahui tentang berbagai macam hal yang ingin diketahui. Nah, itu dari pers itu sih. Nah, terlalu sebagai media hiburan. Nah, yang dimaksud itu adalah bahwa pers nasional merupakan media untuk memperoleh hiburan atau kesenangan bagi masyarakat yang diperoleh melalui isi media yang dikemas oleh perusahaan pers itu sendiri. Nah, ini yang terakhir, apa yang dimaksud dengan freedom of the press, ya. Ya, setiap tanggal 3 Mei setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Kebebasan Pers Sedunia. Nah, tanggal 3 Mei itu ya merupakan tanggal
ditetapkannya prinsip-prinsip dasar kebebasan pers. Ya. Peringatan ini merupakan salah satu upaya untuk mengevaluasi kebebasan pers di seluruh dunia untuk mempertahankan atau melindungi media dari serangan terhadap kemandirian, ya, serta untuk memberikan penghargaan kepada para jurnalis yang telah kehilangan nyawanya ketika sedang menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. Untuk tahun 2017 lalu itu peringatan Hari Kebebasan Pers dipusatkan di Jakarta, di Indonesia pada tanggal 1 sampai 4 Mei 2017. Nah, yang dimaksud dengan kebebasan pers itu adalah kebebasan untuk mempublikasikan segala sesuatu tanpa adanya sensor sebelumnya dan sesudahnya. Nah, kebebasan pers telah menjadi perdebatan panjang sejak dimulainya percetakan modern pada kisaran tahun 1400-an. Beberapa pemerintah menetapkan batasan pada kebebasan pers karena kekuatan pihak penguasa atau pemerintah akan kekuatan kata-kata yang digunakan untuk menyetir masyarakat. Nah, dalam rangka melawan pemerintahan yang sah. Nah, itu sendiri. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.